Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kali ini kita akan coba jelasin tentang transaksi perdagangan, di mana tadi ada sebuah BUMDes yang dimana usahanya itu perdagangan, tapi barangnya itu cash tempo atau dihutang dulu atau dikredit dulu gitu ya. Terus nanti bayarnya nyicil. Nah, itu dalam aplikasi Aku BUMDes kita bisa masukkan dalam kelompok perdagangan. Oke, kita langsung aja coba aplikasikan ya. Kita masuk ke kelompok dagang. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, tentunya kita dalam berdagang itu kita awali dari modal ya. Kita punya modal. Kemudian kita punya barang, kita punya nama-nama pelanggan kita yang akan hutang itu ya dalam perdagangan nih. Ya, kita nanti bikin langsung aja masuk di kas. Nah, ini tentang membuat akun-akun ini ada di video-video yang lain, nanti bisa dicari ya. Nah, ini nanti kita punya uang, modal, kemudian kita bikin data pelanggannya yang utang-utang itu. Kemudian tentunya kita buat supplier, di mana kita memasok barang yang nantinya bisa cash atau juga kita belinya kredit juga ke suppliernya. Nah, kemudian tentunya kita punya stok barang yang akan dijual itu untuk contoh ya. Kemudian ini menu penyesuaian stok, kemudian transaksi-transaksinya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, kita langsung aja kita punya modal. Nah, kita masukkan di kas masuk. Nah, ini kita misalnya punya modal cash bulan Oktober atau apa ya. Yes, kalau enggak bulan ini Desember ya. Desember. Nah, ini misalnya kita tanggal 1. Kemudian diletakkan di mana uang itu? Uang itu kita masukkan di kas unit perdagangan ya. Kita terima cash misalnya ini. Kita klik tambahkan. Nah, kita klik tambah ini, kemudian kita isikan ini. Nah, kita terima uangnya itu tentunya sebagai modal. Ya, modal BUMDes. Nah, ini kita tuliskan terima modal awal. Berapa misalnya 10 juta aja ya, yang hitungannya gampang. Nah, 10 juta, kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini sudah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita dapat kreditnya sudah ada, kita udah punya modalnya nih ya. Kita punya modal 10 juta. Nah, kemudian kita bikin data pelanggan, nah yang akan utang-utang itu. Nah, misalnya kita bikin pelanggan warung, ya warung 123 atau warung 001 atau berapalah. Nah, nama pelanggannya misalnya warung binaan 1 misalnya. Nah, ini kalau ada kodenya tulis saja, kalau enggak di strip yang harus di sini. Nah, alamatnya bisa ditulis, alamatnya mana tulis aja. Ini kita contohnya kita strip aja ya. Nah, teleponnya kalau ada juga dicatat. Nanti kalau waktunya nagih tinggal telepon. Alamat juga kita biar tahu rumahnya sebelah mana gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, ini kita punya calon pembeli. Kemudian kita juga bikin supplier. Kita klik tambahkan. Gunanya supplier dan pembeli ini, calon pelanggan ini. Nah, nanti kita misalnya dia belinya belum lunas atau hutang, akan muncul catatannya di sini nih. Nah, di sini nih akan kita tahu dia punya piutang berapa ya. Nah, sama juga dengan supplier, kita bikin suppliernya karena kita beli barang dari supplier kan gitu ya. Kalau enggak ya dari pasar gitu ya, suppliernya di strip gitu aja. Nah, ini misalnya kita supplier 01, nama pemasoknya siapa ya, supplier misalnya ya. Nomor kontaknya kalau ada dicatat supaya kita mau pesan-pesan ya telepon gitu aja. Alamatnya juga dicatat kalau ada, kalau enggak di strip. Ini teleponnya juga ya. Ini nama kontaknya siapa, misalnya salah 1, salah 2 gitu ya. Nah, ini sudah, ini kita contohkan aja, kita simpan ya. Ini udah. Nah, ini juga misalnya kalau kita punya hutang ke supplier, kita juga muncul nih di sini. Nah, kita punya hutang berapa nanti. Nah, seperti yang di video sebelumnya ya, itu video tentang pembelian barang itu ya, pembelian. Nah, ini sama kuncinya. Nanti kita akan fokuskan di penjualan.
Sesudah itu kita tentunya punya stok barang nih, kita bikin daftar stoknya. Nah, kita bikin daftar stoknya. Nah, kita klik tambah untuk buat daftar stok. Kode barangnya misalnya apalah. BR1 misalnya 001, ini barang contoh ya misalnya gitu ya. Nama barang tes atau ya inilah barang tes. Satuannya apa? Misalnya satuannya piece, unit, kilo atau apa ya. Nah, kita tuliskan aja per kilo. Nah, ini data pemasoknya. Ini kalau belum diisi data pemasoknya nggak bisa disimpan. Nah, kita harus isi dulu. Makanya tadi kita bikin ya. Kita cari kode pemasoknya nih sudah ada. Player yang sudah kita bikin tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah dia otomatis terisi. Apa ini setting akun? Setting akun ini adalah hubungan alur-alurnya. Nah, nanti akun persediaannya berapa, akun pendapatannya berapa, kas penjualannya berapa. Nah, kemudian kita simpan. Jika nomor akun kas penjualannya berubah, kita ganti sesuai yang kita rubah. Misalnya persediaannya berubah, kita ganti ya. Nah, ini nggak perlu diganti, kita sudah settingkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita punya barang tes nih. Kita stoknya masih kosong. Nah, kemudian setelah kita menu daftar stok, kita menu penyesuaian stok. Ini hanya di awal aja kita nyiapinnya. Kalau sudah jalan ya nggak perlu ini disiapin, karena kita langsung isi-isikan aja. Nah, kemudian kita penyesuaian stok, kita klik tambah. Gunanya kita bikin harga dan lain sebagainya di sini ya. Kita isikan tanggal 1. Nah, kemudian klik tambah. Ini barangnya, barang tes gitu ya. Nah, kemudian harganya berapa? Stok awal nih kita kan anggap aja belum punya ya. Misalnya kita sudah mulai jalan, kemudian kita mulai di tengah jalan, kita sudah punya stok, jangan ditulis dulu. Kita tulis 0 dulu, nanti kita belanja. Jadi nanti asetnya muncul nilainya. Kalau kita tulis di sini, hanya ada jumlah barangnya, tapi nilai asetnya nggak ada. Melakukan proses beli ya nanti ya. Nah, ini kita di menu penyesuaian stoknya, kita tentukan harganya aja. Misalnya harganya 5.000. Ya, 5.000. Harga jualnya misalnya 10.000. Kemudian klik reload, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah muncul, kita belum punya barangnya, harga jualnya sekian, harga pokoknya sekian. Nah, sekarang kita, kalau sudah ada data ini, kemudian kita lakukan transaksi selanjutnya, transaksi pembelian barang. Nah, kita beli. Nah, kita klik tanggalnya, misalnya tanggal 1 ya. Nah, ini nota beli, kalau ada notanya tulis notanya. Kemudian suppliernya siapa ya, kita klik OK, next sudah. Nah, kemudian kita beli barangnya. Nah, kita klik barangnya, kita klik ini tambah, kemudian klik barangnya tadi ya, kita klik, kemudian klik OK. Nah, misalnya kalau barangnya banyak, kita ketik di sini. Nah, ketik di sini, cari. Nah, seperti itu kita ketik apa, nanti cari. Kalau barangnya banyak gitu, daftarnya kita beli apa, tulis di sini. Bisa barangnya, bisa kodenya. Kalau kita hafal kodenya, tulis kodenya, makanya bikin kode itu yang murah, yang gampang ya. Misalnya paling depan tuh huruf, misalnya beras ya ditulis B misalnya. Terus kodenya misalnya beras 3 kiloan ya B3 terus 001 atau berapa gitu ya. Jadi diklasifikasikan, jadi kita enak memilihnya. Nah, ini kita sudah pilih barang tes ya, tadi klik terus kemudian OK, maka akan muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini kita beli berapa? Ini diklik 2 kali. Nah, di kuantitinya ini diklik 2 kali. Kita beli berapa? Misalnya kita beli 200 kilo misalnya ya. Nah, kemudian klik save row. Kemudian, nah kalau di save row dia belum muncul di sini, kemudian kita reload. Dia muncul di sini tagihannya 1 juta. Misalnya ada potongan, tulis potongannya berapa, ditulis angka gitu aja. Misalnya potongan 200.000 atau potongan 0 atau berapa, tulis. Kalau misalnya potongannya 0, kita tulis 0. Tidak ada potongan berarti ya. Nah, ini misalnya kita belinya lunas. Kita belinya beli cash. Nah, sudah. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Ini kita sudah melakukan pembelian. Kalau kita cek di daftar stok, sekarang kita sudah punya stok. Nah, stok kita jadi 200 kilo ya kan sekarang. Di stok barang ini, nah kita juga bisa lihat. Nah, stok barang kita punya nih 200 kilo, 200 piece. Harganya 5.000, totalnya berarti 1 juta ya.
Nah, ini kalau kita lihat di neracanya. Nah, kita tadi punya modal 10 juta, sudah dipakai belanja 1 juta, berarti duit cash yang kita pegang sekarang tinggal 9 juta. Nah, seperti itu ya. Ini yang 1 juta wujudnya barang nih, muncul di persediaan barang. Ini untuk aktifannya. Nah, ini untuk aktifannya, total aktiva 10 juta. Modal kita tetap nih 10 juta. Bentuknya jadi uang cash 9 juta berupa barang 1 juta. Jadi totalnya 10 juta nih balance ya. Oke, sampai di sini tentunya paham. Nah, ini juga langsung bisa dicetak nih neracanya nih. Nah, ini jadi ya neracanya. Nah, kemudian kita lakukan belanja. Orang belanja ngutang tadi itu yang seperti yang diceritakan ya. Nah, misalnya mereka beli ya, kita langsung menu ini ke penjualan. Nah, klik penjualan, kemudian klik tambah, kemudian klik ini, misalnya dia belanjanya tanggal 2. Ya, ini nomor nota otomatis. Nah, kode pelanggannya cari nih warung ini misalnya. Nah, kalau kita punya ini kode atau akun namanya nih tulis di sini. Nah, kode-kodenya ini tulis. Oke ya. Kemudian kita pilih warungnya ini, kemudian klik OK. Nah, akan muncul di sini dia. Nah, kode pelanggannya, warung Belinaan, alamatnya mana nanti muncul. Kemudian klik tambah. Dia beli ini barang tes ini. Oke. Nah, dia mau beli berapa? Misalnya dia beli 100 kilo misalnya. Nah, kemudian klik save row, kemudian reload, dia akan muncul di sini. Nah, ini dia misalnya nggak kita kasih potongan 0. Nah, ini potongannya 0% atau potongan nilai rupiah tulis di sini, kalau persen tulis di sini ya. Kalau nggak ada ya di 0 gitu aja. Ini udah muncul 1 juta tagihannya yang harus dibayar. Nah, dia belum bayar kan ya, karena dia ngutang. Atau misalnya yang sekarang dia nggak bayar sama sekali, terus nanti utang berikutnya misalnya dia bayar separuh gitu ya. Nah, ini kalau dia nggak bayar berarti kan 0. Nah, dibayar sekarang 0, kembaliannya sekian, berarti metodenya kredit. Ya kan, dia otomatis nih nanti cash atau kredit. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dalam belanja kredit ini, walaupun dia bentuknya kredit, kita juga udah punya laba. Jadi, labanya berapa, terus modalnya kembali berapa. Nah, ini kita bisa cek di neraca nih. Nah, kita cek di neraca, dia belinya. Nah, persediaan barang kita yang tadinya 1 juta, karena sudah dibeli separuhnya ya, tadi 100 itu. Nah, tentunya stok barang kita berkurang. Ya, berkurang nilainya menjadi 500.000 karena sudah dibeli 500.000 pokoknya. Terus kita kan punya untung tadi, untungnya kan separuh ya tadi ya. Di 5.000 dijual 10.000. Nah, kita punya piutang karena belum dibayar. Jadinya di sini ada piutang 1 juta. Ya, masih dihutang. Oke. Sampai di sini paham ya. Jadi barangnya tadi kelong separuh, ini persediaan barangnya udah berkurang, kemudian kita punya piutang nih. 1 juta atas nama pelanggan 1 tadi. Nah, kemudian karena kita melakukan transaksi jual beli, kita dapat untung nih. Nah, kita memiliki laba berjalan 500.000. Akhirnya modal kita jadi 10.500.000. Nah, walaupun nggak ada duitnya berupa masih di piutang ini. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini harusnya paham. Jadi barangnya kita jual, kita mendapat laba, tapi labanya itu masih di piutang. Nah, piutangnya sekian. Jadi ini nambah aktifannya. Nah, gini ya. Nah, 500-nya masuk ke sini, 500 barangnya juga masuk ke sini, mengurangi yang ini, mengurangi persediaan barang. Jadi kita sekarang totalnya 10.500.000, modalnya balik, ditambah labanya 500.000. Jadi kita udah punya laba nih ya. Nah, oke, sampai di sini jelas. Nah, ini kita bisa cetak. Nah, ini seperti ini. Total aktiva pasifanya. Jadi nggak minus ini. Kita juga punya labanya 500.000, tapi masih di piutang gitu ya. Tapi laba tetap harus dicatat, bukan labanya nggak ini. Jadi uang kita
uang yang kita pegang tetap nih 9 juta nih, nggak minus. Ya, karena uangnya bukan di tangan kita. Nih uang yang ada di tangan nih, cash in hand-nya tetap 9 juta. Tadi buat kita punya modal 10 juta, buat belanja 1 juta, tinggal 9 juta yang kita pegang cash-nya. Nah, ada transaksi, tapi kita kan nggak terima uang. Ya kan gitu ya, hanya mempengaruhi jumlah barang dan laba. Kita uang yang ada di tangan tetap 9 juta. Hanya nilai perusahaan kita sekarang bertambah menjadi 10 juta 500. Ya, yang tadinya modalnya 10 jadi 10 juta 500 tentunya bertambah. Jadi ini bentuknya aset. Asetnya berupa piutang dan barang. Ya. Ya. Nah, kalau untuk ngecek orang yang punya utang tadi, nah kita bisa lihat di buku bantu hutang. Nah, ini di buku bantu hutang kita cek. Oh, kok buku bantu hutang? Buku bantu piutang. Nah, ini kita cek, nanti dia akan muncul. Nah, ini warung 1. Kita lihat dari tanggal berapa sampai berapa utangnya. Nah, ini warung 1 punya utang 1 juta. Oke ya. Kemudian si warung 1 sudah melakukan pembayaran misalnya. Tapi belum lunas. Nah, misalnya, atau dia beli lagi di lain hari misalnya. Sekarang kita jualan lagi deh. Nyicilnya nanti. Nah, kita jualan lagi. Klik tambah. Kemudian klik tanggalnya. Misalnya dia belanja lagi tanggal 8. Nah, kemudian cari pelanggannya ini. Kodenya. Terus ya. Kemudian klik tambah barangnya ini. Nah, ini dibeli semua nih misalnya. 100-100-nya. Nah, bro, reload karena kita tadi beli 200 ya. Nah, kemudian dia dari 1 juta ini dia baru bayar 500.000. Nah, berarti dia punya utang 500.000 sistemnya. Ya. Ini cash tapi dia punya utang 500.000. Kita klik. Nah, sudah. Akhirnya dia muncul nih. Dibayar 500, tapi dia punya piutang nih 500 sama 1 juta yang pertama tadi. Nah, kita juga bisa lihat di buku piutang ini. Nah, ini nanti bisa per nama nih, banyak banget, sebanyak-banyaknya juga ada nih, nanti muncul semua. Nanti kita tarik nama-namanya, tinggal cari aja. Nah, ini kode pelanggannya kita cari ya. Nah, kemudian kita cek dia utangnya kapan sampai kapan. Nah, nih. Dia punya utang pertama dengan nomor faktur sekian itu 1 juta, terus dengan nomor faktur sekian tuh 500.000. Ini dibayar kapanpun, tidak ada bulan depan harus bayar, ada tempo-tempo gitu enggak ya. Ini kita punya 1,5 juta. Dia punya utang sama kita 1.500.000. Nah, kalau kita cek di neraca, sekarang kita nggak punya barang, karena barangnya udah dijual semua. Nah, ini persediaan barangnya 0, karena barangnya dijual semua. Nah, piutangnya meningkat nih, kita punya piutang 1.500.000 ya. Karena tadi dia sudah bayar 500.000 jadi cash, yang tadinya kita uangnya 9 juta, sekarang jadi 9.500.000. Nah, cashnya ada. Nah, totalnya kita juga dari penjualan itu kan jadi laba. Labanya tadi 1 juta juga ya. Totalnya 1 juta juga karena modal 5.000 dijual 10.000 gitu kan. Nah, sekarang aset kita menjadi 11 juta, yaitu modal yang 10 juta tadi ditambah laba 1 juta, jadinya 11 juta. Nah, asetnya kemana? Asetnya berupa piutang. Nah, ini ya. Nah, di laba ruginya itu, di labanya sekarang kita juga punya laba berjalan 1 juta. Gitu ya. Jadi, kita total pasifan kita 11 juta sekarang. Karena kita punya laba 1 juta. Karena barangnya habis, dijual. Nah, uangnya hanya pindah bentuknya menjadi piutang. Yang tadinya barang pindah jadi piutang. Kita tadi terima cash 500.000. Sebelumnya kita cuma megang uang 9 juta. Jadi cash in hand-nya, uang yang dipegang kita ada 9,5 juta. Nah, ini nggak ada minusnya nih, ya kan? Nah, seperti itu. Ini kalau kita cetak, bisa nih langsung cetak. Nah, kemudian kita kalau misalnya mau cek piutangnya tadi ya di sini, buku bantu piutang. Nah, kita lihat tanggal berapa sampai berapa. Oh, tadi kayaknya udah ya. Tanggal berapa sampai berapa. Nah, ini dia masih nih. Kemudian misalnya dia nyicil ya.
Nah, ini bisa dicetak nanti dia sudah punya utang berapa, bayarnya kapan aja, gitu kan ada nanti ini totalnya. Nah, misalnya dia nyicil, ya berarti kita di sini, nah nih, penerimaan piutang kan dia bayar. Nah, kita cari, diklik penerimaan piutang. Nah, kemudian klik tambah, ini notanya ini akan muncul nih di sini. Nah, kita klik tambah gini, kita cari tanggal berapa dia bayar, misalnya tanggal 8 dia bayar juga, misalnya separuh atau berapa ya. Untuk nota yang mana? Nah, misalnya nota yang pertama ini dia bayar. Nah, ini ada muncul. Total piutangnya 1 juta. Dia bayarnya misalnya 700.000. Nah, dia masih punya sisa hutang 300. Kita klik simpan. Ya. Nah, ini utang dia yang di neraca tadi berkurang. Ya, kita lihat. Tapi labanya tetap nggak berpengaruh. Labanya tetap banyak uang yang ada di neraca itu berkurang. Dan uangnya pindah jadi uang cash. Nah, kita lihat ya di neraca ya. Nah, yang tadinya dia punya utang 1,5 juta, sekarang tinggal 800.000 karena sudah dicicil 700. Nah, 700-nya tadi pindah ke uang cash kita. Yang tadinya uang cash kita itu 9,5 ditambah 700, sekarang jadi 10.200. Ya, seperti itu. Jadi nilai piutangnya berkurang, sekarang berwujud cash. Nah, tapi labanya tetap karena ini udah dihitung laba. Labanya masih berupa piutang gitu loh. Jadi ini labanya udah nggak nambah. Tapi yang berubah posisinya dari piutang menjadi cash. Nah, kemudian misalnya dia nyicil lagi. Ya, kita penerimaan piutang lagi. Misalnya dia nyicil lagi, klik tambah, klik tanggal, misalnya tanggal 15, cari. Nah, ini tadi utang yang 1 juta tadi tinggal 300.000, yang ini masih 500.000. Misalnya dia mau lunasi yang pertama, kita klik ini yang pertama, klik OK. Dia lunasi yang pertama, dia bayar 300.000. Nah, sisanya 0 ya, lunas, kita simpan. Nah, ini sudah bayar. Nah, kalau kita cek di buku bantu piutangnya, itu sekarang utangnya dia tinggal 500.000 nih, udah muncul sendiri saldonya nih. Ya, kita cek alurnya pembayaran dia biar jelas. Nih, nah dia pertama utang 1 juta, kemudian yang kedua utang 500.000, sudah bayar 700, kemudian bayar lagi 300, jadi dia dari total 1,5 juta udah bayar 1 juta, sisa utangnya 500. Ini bisa dicetak nih kalau orang yang mau nanya gitu. Nah, ini bisa buat lampiran laporan. Ya. Nah, kemudian di neracanya gimana sekarang? Kita lihat. Nah, tinggal 500.000 piutang kita karena yang 1 juta sudah dibayar. Jadi uang juta yang tadinya 9,5 karena udah dibayar lagi tadi yang 10.200.000 tambah lagi 300 berarti sekarang jadi 10,5 juta. Ini yang cash in hand, uang yang dipegang tangan kita. Piutangnya tinggal 500.000, barangnya udah habis, ya kan gitu. Nah, ini labanya tetap 1 juta. Nah, ini tinggal dicetak aja. Nah, ini muncul nih keterangannya. Neracanya sudah jadi secara otomatis. Nah, kemudian utang piutang yang tadi, piutangnya tadi datanya juga otomatis. Kemudian kita juga bisa cetak di laba ruginya, ini bisa dilihat. Nah, laba ruginya bisa dicek. Nah, laba rugi. Nah, kita punya laba 2 juta. 2 juta penjualan ini pendapatannya kita punya pendapatan 2 juta. Tapi modal kita 1 juta. Ini ya PP-nya ini. Jadi laba kotor kita 1 juta laba kotor. Nah, laba kotor ini jadi basic pembayaran pajak pajak usaha UMKM ya, usaha BUMDes ya. Besarnya kalau nggak salah 0,5% per tahun itu. Kali laba kotor ini. Nah, ini belum dipotong beban-beban. Jadi nanti jika kita punya beban-beban, nanti labanya akan berkurang. Nah, kita punya laba 1 juta ya. Nah, seperti itu. Ini bisa ini sudah ditampilkan, kemudian dicetak. Nah, ini akan muncul. Ini bisa dicek dalam 1 bulan, per 3 bulan, atau per setahun dari 1 Januari sampai 31 Desember nanti muncul semua. Ya. Kita contohkan nih, yang 1 tahun misalnya. Nah, ini Desember 2020. Desember 2020.
Nah, misalnya kita mulai dari bulan Januari, misalnya mau cek. Nah, ini akan muncul nih semua. Ini juga bisa dicetak. Nah, ini Januari untung berapa, Februari untung berapa, Maret untung berapa gitu. Nah, akan muncul semuanya secara otomatis. Bisa per 3 bulan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk ngecek rincian transaksinya di mana, nah, kita bisa cek di buku besar. Nah, kita klik buku besar, kita cek dari neraca kasnya ini, pergerakan uangnya kan dari sini. Kita cek di kas unit perdagangan dari tanggal 1 sampai tanggal 18 misalnya. Kita tampilkan, nah nih, terima modal 10 juta, terus buat belanja 1 juta, kemudian ada penjualan, nah ini 500.000, 700, 300 cicilannya nih. Nah ini uang cashnya yang bergerak nih, ya. Jadi utang-utangnya belum tercatat di sini utang-utangnya. Nah ini kita belanja, terus kemudian orangnya bayarnya cash-cashnya ini yang kita terima gitu ya, di catatan rincian. Nah ini juga bisa dicetak. Nah ini debit kreditnya. Oke. Nah ini akhirnya kan jadi saldo. Nah totalnya sekian 11.500.000. Masih dihutang berapa tadi 500.000 ya. Totalnya ini 10,5 juta ini cashnya, total saldonya. Oke. Nah sekarang apa lagi? Oh stok barang. Kalau mau cek stok barangnya sekarang udah bisa. Nah juga bisa nih. Karena udah belanja nih 0. Ya kan? Ini bisa cetak juga stok barangnya. Nah, laporan stok barang A tinggal 0. Ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Semoga membantu dan bermanfaat. Bagaimana usahanya, yaitu jual beli tapi tidak dibayar kontan. Misalnya dibayar cicil gitu. Nah, itu akan muncul seperti yang transaksi yang dicontohkan tadi. Jadi, kalau kita pakai Excel gitu nanti taunya sepertinya minus karena uang barangnya nggak ada, uangnya nggak ada gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kas keluar dianggap keluar, uangnya juga berkurang padahal dia uangnya berbentuk barang kemudian pindah juga jadi piutang. Oke, demikian semoga bermanfaat dan dipahami. Salam BUMDes sukses.